Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ustazah Erni di Matematika kelas 5. Kita sudah masuk ke materi bagian kelima, yaitu pembagian bilangan pecahan. Ustazah harap pembelajaran sebelumnya ya kalian masih tetap mengingat dan mengulang kembali serta mengerjakan latihan-latihan soalnya. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Baiklah, kita memulai pembelajaran dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pada pertemuan kita kali ini, kalian bisa membagi bilangan pecahan, kemudian dapat melakukan operasi hitung bilangan pecahan. Pembagian pecahan. Lihat rumus ini ya. Ada rumus A per B dibagi C per D. Maka rumusnya menjadi A per B. A per B-nya tetap nak ya. Kemudian bagi di sini berubah menjadi kali. Kemudian C per D. Maka penyebut yang di bawah ini akan dibalik di atas ya. Kemudian yang pembilangnya di bawah, maka D ini diletakkan di atas, C-nya di bawah. Jadi seperti ini rumus pembagian pecahan secara umum. Misalkan ada soal seperti ini, 1/2 dibagi 1/4. Maka ketika kita menggunakan rumus di atas, 1/2-nya ini tetap, ya, kemudian baginya ini menjadi kali. Ingat, 1/2-nya tetap, bagi berubah menjadi kali. Kemudian 1/4 dibalik angkanya. 4 yang di bawah menjadi di atas, 1 yang di atas menjadi di bawah. Seperti itu. Saya. Nah, kemudian contoh soal seperti ini. 3/4 dibagi 2/5. Sama dengan, kalau kita menggunakan rumus ya, 3/4 per, bagi ini artinya sama dengan per 2/5. Ya, 3/4 per 2/5. Maka, perhatikan rumusnya, 3/4-nya tetap, yang berubah bagi menjadi kali, kemudian 2/5, maka ini dibalik, 5-nya di atas, 2-nya di bawah. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut, kemudian baru kita kalikan ya, pembilang dengan pembilang, di atas dengan di atas, kemudian penyebut dengan penyebut. 3 kali 5 per 4 kali 2 sama dengan 3 kali 15, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 15/8 ini pecahan biasa. Ingat, ketika menyederhanakan pecahan harus sampai dengan pecahan yang paling sederhana. Nah, ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena tidak bisa diubah menjadi pecahan senilai. Karena tidak bisa diubah menjadi pecahan senilai, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 8-nya tetap. Ya, ada dua cara ya, dengan pengurangan bersusun atau dengan pembagian bersusun. Kemudian 8 di bawahnya tetap, kemudian kita cari angka yang dikali tapi hasilnya tidak boleh lebih dari 15. Ternyata angka 1, 8 kali 1, kemudian sisanya supaya jadi 15 ya dikurangi menjadi hasilnya adalah 7. 15 kurang 8 sama dengan 8 kali 1 kan 8, 15 kurang 8 sama dengan 7. 7/8. Sudah jelas ya? Sekarang bagaimana dengan pembagian pecahan biasa? Pecahan biasa ya, seperti tadi. Contohnya, 5/8 dibagi 3/4. Nah, perhatikan rumusnya tadi. 5/8 yang di bagian depan ini tetap. Yang berubah adalah bagi menjadi kali. Kemudian 3/4-nya yang ini kita balik. 4/3. Paham ya? Kemudian tinggal kita kalikan saja. 5 kali 4, 8 kali 3. Atau dengan seperti pertemuan sebelumnya pembagian bersilang ya, seperti 4 dengan 8 ini bisa kita
bagi silang. Tapi tidak apa, kita langsung saja kalikan. 20 per 24 sama dengan 5 per 6. Nah, ini sudah tidak bisa dijadikan pecahan biasa, tidak bisa disederhanakan menjadi pecahan biasa maupun pecahan campuran. Maka hasilnya tetap menjadi 5 per 6. Paham nak ya? Sekarang bagaimana dengan pembagian pecahan campuran? Sama ya. 5 1 per 2 dibagi 2 3 per 4. Karena ini masih pecahan campuran, bagaimana caranya? Kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 5 1 per 2 sama dengan 11 per 2. 2 3 per 4 sama dengan 11 per 4. Nah, kemudian 11 per 2 nya ini tetap ya. Bagi di sini menjadi kali. Kemudian 11 per 4-nya kita balik, angka 4 di atas, angka 11-nya di bawah. Kemudian bisa kita kalikan langsung 11 kali 4 per 2 kali 11 boleh, ya, atau kita langsung sederhanakan dengan pembagian silang. 11 dengan 11 ini sudah habis ya, kita bagi sama-sama 11 habis jadi 1, 1. Sekarang 4 dengan 2, ya, 2 kita bagi sama-sama dengan 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, 1 kali 2 per 1 per 1 sama dengan 2. Ini cara cepatnya. Tapi kalau misalnya kalian langsung kalikan 11 kali 4 per 2 kali 11, 44 per 22 juga boleh. Hasilnya nanti sama. Ya, ketemunya adalah 2. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana ketika menemukan soal ya pecahan dengan bilangan bulat? Nah, maka kita gunakan rumusnya adalah A per ya B, kemudian baginya menjadi K kali C. Nah, contoh 4 dibagi 11 per 5. Maka 4-nya ini sama dengan 4 per 1. Supaya kalian tidak bingung, 4 ini sama dengan 4 per 1. Kemudian kita samakan soalnya 11 dibagi 11 per 5. Nah, tinggal kita masukkan saja rumusnya seperti tadi. 4 per 1-nya tetap, baginya menjadi kali, 11 per 5-nya kita balik. Angka 5-nya di atas, 11 angka 11-nya di bawah. Kemudian langsung kita kalikan saja. 4 kali 5, 20. 1 kali 11, 11. Nah, ini bisa ya dijadikan pecahan campuran. Karena diubah menjadi pecahan senilai tidak bisa. Jadi ketika kalian menemukan atau mengerjakan pecahan hasilnya seperti ini, maka harus disederhanakan kembali. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pembagian pecahan desimal? Ya, pembagian pecahan desimal seperti 1,24 dibagi 0,4. Maka langkahnya kita hilangkan dulu komanya ya. Kita hilangkan komanya menjadi 1,24 menjadi 124. 0,4 kita hilangkan koma, maka 0-nya akan hilang menjadi 4. Kemudian kita bagi seperti pembagian bersusun biasa. 124 dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 3 kali 4, 12. Kemudian 4. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 4 dan hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 31. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ini ada komanya. Sekarang kita perhatikan. 1,24 ini artinya sama dengan 2 angka di belakang koma. 1, 2. 0,4 ini 1 angka di belakang koma. Ini 1. Nah, kemudian komanya ini kita kurangi ya. Nah, misalnya 1,24 kan 2 angka di belakang koma. Maka 2 koma dikurang ini 1 koma, maka hasilnya menjadi 1 koma. Supaya 31 ini berapa sih pecahan desimalnya? Maka 31 ini sama dengan 3,1. Karena ini ya, yang koma di belakang ini kita kurangi. Ini 2 dikurang 1. Maka hasilnya 31 sama dengan 3,1. Jadi 1,24 dibagi 0,4 hasilnya adalah 3,1. Seperti itu. Kemudian operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, kita harus tahu urutannya. Apabila kalian menemukan soal ada operasi hitung di dalam kurung, maka kita kerjakan ini terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua,
ya, perkalian dan pembagian dikerjakan dari kiri. Kemudian langkah yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri. Perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita buat tangga, maka yang dikerjakan dulu yang ada di dalam kurung sebagai operasi hitung. Kemudian baru kali dan bagi, baru penjumlahan dan pengurangan. Ketika kalian menemukan soal campuran. Nah, ini supaya kalian tidak lupa, kita menghafalnya yaitu dengan kita singkat ya. Ku kabak takur. Ku kurung, ka kali, bak bagi, ta tambah, kur kurang. Nah, seperti itu. Nanti kalian akan menemukan soal yang dalam bentuk operasi hitung campuran bilangan pecahan. Contohnya seperti ini. Ada penjumlahan, ada perkalian. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Ku, ka, bak, ta, kur. Oh, ternyata perkalian terlebih dahulu. Maka kita selesaikan dulu yang di perkalian. Bagaimana caranya? Kita beri tanda kurung. Seperti ini. 3/5 tetap, tambah. Karena ini belum kita kerjakan, kita harus selesaikan dulu yang perkalian. Kita kasih dalam kurung. 2/7 kali 1/5. Nah, 3/5, 2 kali 1, 2, 7 kali 5, 35. Nah, sekarang ini kan menjadi penjumlahan. Ingat, ketika operasi hitung pecahan penjumlahan, maka kita harus cari apa dulu? Cari KPK-nya, 5 dan 35. Ternyata 5 dan 35 ini KPK-nya adalah 35. Nah, 2/35 ini sudah tidak perlu kita ubah lagi penyebutnya menjadi 35. Yang harus kita ubah adalah 3/5. Ingat, yang di bawah ini yang harus kita ubah. 3/5. 5 dikali berapa supaya hasilnya 35? Ternyata kita kali itu 7. Ya, karena di bawah 7 penyebutnya 7, maka pembilang pun harus dikali 7. 3 kali 7 sama dengan 21, 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, kemudian hasilnya ya kita tinggal jumlahkan. 3/5 ini ya hasilnya ada 21, maka 21 ditambah hasil yang perkalian ini 2/35. Hasilnya 23/35. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi hasil dari 3/5 ditambah 2/7 kali 1/5 adalah 23/35. Nanti kan silakan buka kembali modulnya ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal operasi hitung campuran ya. Nah, tugas kalian di rumah, buka latihan yuk halaman 15, kerjakan nomor 5 sampai 10. Ustazah harap materi sebelum-sebelumnya mengubah pecahan dan penjumlahan pengurangan pecahan, mengurutkan serta membandingkan kalian masih mengingat. Jika pun masih lupa, silahkan kalian buka video yang pernah Ustazah kirim di link YouTube-nya Ustazah ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.